Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya luar biasa sekali. Teman-teman yang ada di rumah lambaikan tangannya, siap beribadah ya. Ya, kita bersyukur meskipun keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk bersekutu bersama di gereja, tapi tidak dapat menghalangi kita untuk membangun persekutuan kita di setiap rumah-rumah. Ya baiklah, kita akan memulai ibadah kita menyanyikan pujian penyembahan kita, layak dipuji, layak disembah. kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersekutu kepadamu. Ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Terpujilah namamu, kami menyerahkan semuanya dalam tanganmu. Haleluya, amin. Ya, siap memuji Tuhan? Ya, kita mengangkat pujian kita yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Masih semangat untuk memuji Tuhan lagi? Haleluya. Ya, kita akan bersorak bagi Tuhan karena Dia adalah batu karang yang teguh, kota benteng bagi kita, dan penyelamat yang bangkit dan hidup.
berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, amat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan berkuasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu yang berjudul Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang sudah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi ketebusan. Di hari ini kami bersyukur kepadamu, Gereja Kristen Pemancar Injil boleh berulang tahun yang ke-61. Besar kuasa-Mu Tuhan yang sudah menuntun gereja ini dalam segala berbagai persoalan-persoalan sudah terjadi. Di bawah kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Dan di hari ini, bersama dengan pemuda-pemudi gereja ini, kami bersama-sama merayakan ulang 61 ini dengan rasa syukur dan sukacita. Dan sempurnakanlah sukacita kami Tuhan dengan firman-Mu, untuk menjadi bekal kami menjalani hari-hari selanjutnya, agar gereja ini boleh semakin tumbuh, semakin maju, dan kami sebagai anak-anak muda boleh semakin dibentuk untuk sesuai dengan kehendak kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi akan tinggal di dalam hati dan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ulang tahun yang ke-61 ini, GKPI mengangkat tema Allah mengangkat kita dari samudra raya. Mazmur pasal 71 ayat 20b. Berbicara tentang kata samudra, tentu kita semua tahu. Bagi saudara-saudari yang sudah pernah melintas naik pesawat dari pulau Kalimantan ke pulau lain, tahu yang namanya laut. Hanya itu laut yang kecil. Kalau ingin mengerti kata samudra, maka kita harus memahami bahwa kita bagian dari yang kecil berada di tengah air yang sangat besar. Andai saja kita ini semut yang paling kecil, dijatuhkan ke dalam baskom yang besar. Ketika hidup kita berada di tengah air yang besar itu, kita mengalami satu kondisi yang sangat sulit. Alasan yang pertama, tepiannya tidak jelas. Alasan yang kedua, tempat berpijak kita juga tidak jelas. Samudra hari ini menjadi samudra yang besar. Mungkin samudra itu bagi kita hari ini adalah masalah hidupmu sebagai pemuda. Mungkin kau hari ini belum dapat jodoh yang sesuai harapanmu, lagi cari-cari samudra masalahmu. Mungkin hari ini kau lagi bertekuk lutut di atas narkoba. Mungkin kau sedang bermasalah dengan pacarmu. Mungkin kau sedang bermasalah dengan orang tuamu. Mungkin kau sedang bermasalah dengan keluargamu. Itulah samudra kita masing-masing. Hari ini Tuhan ingin katakan di ulang tahun yang ke-61 ini, Allah mengangkat kita dari samudra raya. Apa yang ingin Allah angkat dari kita? Firman Tuhan yang menjadi dasar pembacaan kita pada hari ini, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33 berkata, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat sesuatu di dalam diri kita masing-masing. Apa ini maksud dengan kasih karunia yang melimpah-limpah? Mari kita melihat sedikit kilas balik sejarah GKPI. 61 tahun yang lalu, orang-orang seperti kita yang berumur hari ini, para pemuda, para pemudi,
para orang-orang muda di 61 tahun yang lalu, mereka berpikir sesuatu tentang apa yang dikatakan dengan berkat Tuhan. Ketika gereja sibuk dengan membicarakan sorga, dan sorga, mereka mulai berpikir sesuatu yang lain. Sorga itu ada di mana? Apakah di sana, di awang-awang? Di sana tempat yang kita tidak tahu, atau di sana entah di atas entah di bawah, kita tidak tahu. Apakah hanya sesudah mati yang penting kita pikirkan? Mereka berpikir dengan logika mereka 61 tahun yang lalu, dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala kekurangan mereka. Mereka mengatakan surga itu harusnya ada di sini, di dalam hidup kita. Kenapa kita berbicara surga yang jauh sementara kita kelaparan? Kenapa kita bicara surga yang jauh sementara kita sakit dan tidak ada obat? Kenapa kita bicara surga yang jauh sementara di sini kita sakit dan menderita? Atas dasar alasan inilah GKPI berdiri 61 tahun yang lalu. GKPI mengajak setiap orang yang mau ikut berjuang supaya sorga itu hadir di sini. Hadir dalam kehidupan mereka, hadir di GKPI, hadir di hati saya dan saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita tadi berkata tentang kasih karunia. Teman-teman pemuda-pemudi, kasih karunia yang di sini dalam bahasa Yunani ditulis charis. Charis itu artinya kasih karunia. Ada charis yang lain di dalam 2 Korintus, itu dikatakan banyak karunia tapi satu tubuh. Charis yang di situ agak berbeda dengan charis yang ada di sini. Charis yang ada di sini berbicara tentang kata sumbangsih. Sedangkan charis yang ada di 2 Korintus berbicara tentang apa yang engkau miliki sebagai bagian dari bakat dan kemampuan istimewamu. Charis yang ada dikatakan kasih karunia di dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana kita memiliki satu kerelaan untuk memberi. Kasih karunia yang berbicara bukan soal kelebihan-kelebihan rohani, tetapi lebih pada berbicara tentang communal charity. Charis dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris charity. Charity itu adalah sumbangan kasih. Hari ini teman-teman pemuda yang hadir dalam kegiatan ibadah ini sedang melaksanakan charis mereka, charity mereka, memberikan sumbangan. Apa yang bisa dibuat? Seorang yang dikatakan Yusuf, yang disebut dengan nama lain Barnabas, menunjukkan charity ini, charis ini. Dia menjual apa yang dia punya, lalu dia membagi kepada orang lain. Pertanyaan hari ini kepada kita, sebesar apa charis yang ada di dalam diri kita sudah terbagi? GKPI di ulang tahun yang ke-61 ini bertanya kepada kita, para pemuda-pemudi gereja, apa yang kau bisa kasih sebagai kado untuk gereja ini? Firman Tuhan yang menjadi pembahasan kita menjadi subtema dari hari ulang tahun GKP yang ke-61, hidup di dalam kasih yang melimpah. Ketika dikatakan hidup dalam kasih yang melimpah, bukan berarti bahwa saudara-saudari disebut sebagai orang kaya, disebut orang yang banyak uang, disebut orang yang kelebihan harta. Charis yang ada dikatakan kasih karunia yang di sini tidak membicarakan soal itu, tapi soal bagaimana hatimu bisa berbagi kepada sekelilingmu. Hari ini gereja ingin minta sesuatu.
Bayangkanlah ketika firman Tuhan ini ditulis, ada ribuan orang berkumpul. Mereka datang dari berbagai-bagai tempat, mereka datang dari berbagai-bagai latar belakang, mereka datang dari berbagai-bagai negara dan berbagai-bagai masalah. Yang kemarin mereka tidak akur, yang kemarin mereka tidak sepakat, yang kemarin mereka tidak bersetuju dengan satu tujuan, maka ketika mereka menerima Tuhan Yesus, itu mereka menjadi sehati. Hari ini menjadi gambaran bagi kita sekalian, para pemuda-pemudi gereja. Anda yang datang dari Sembakung, Anda yang datang dari Lumbis, Anda yang datang dari Sebuku, dari Malinau, dari berbagai tempat. Dan mungkin juga Anda yang sudah pergi ke luar daerah, Anda yang sudah berpendidikan tinggi, Anda yang sudah memiliki pengalaman, Anda yang dapat pekerjaan yang baik, penghasilan yang banyak. Kita datang dengan berbagai-bagai persoalan. Kita hari ini diminta untuk bersatu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting. Kita GKPI adalah satu. Dan Anda dan saya sebagai pemuda GKPI harus merasa bangga menjadi anak GKPI. Kita harus merasa bangga bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diizinkan melayani melalui gereja GKPI ini. Kita harus merasa bangga bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menjangkau apa yang disuruh oleh Tuhan yang menjadi tugas kita. Lalu pertanyaannya, apa tugas kita hari ini? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini musim corona. Tadi di rumah kami bermain telepon. Jadi anak saya di atas, lalu kami di bawah, kami main telepon. Lalu istri saya menelpon anak saya di atas, dia bilang, "Halo, ini dengan siapa?" Dia sebut Jose. "Oh, ada bapak kah? Ini siapa?" bilangnya. "Ini si Anu," bilang mamanya. Langsung anak saya sahut, "Musim corona." Apa artinya? Sampai anak yang kecil pun mengerti bahwa ini musim corona, musim sulit, musim susah, musim wabah. Lalu pertanyaannya, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah mengangkat kita dari samudera raya, apa yang bisa kita pahami dalam kondisi hari ini? Enak sekarang toh, saudara-saudara yang mahasiswa libur panjang, yang di akhir semester lulus gratis, ya, yang SMA tepuk tangan, syukuran tidak pakai ujian nasional, bahagia. Yang kemarin jarang ketemu bapaknya, bosan lihat muka bapaknya di rumah. Yang kemarin lihat mamanya jarang, bosan lihat mamanya di rumah. Yang kemarin rindu sama mamanya, sekarang pusing, mamanya larang main HP terus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang wabah ini, selain dari masalah yang saya sudah sebutkan di depan tadi, mungkin salah satu yang harus kita pahami bahwa corona inilah samudera kita. Kenapa saya bilang corona ini samudera kita? Yang pertama, alasan bahwa kita tidak tahu kapan corona ini berakhir. Untuk saudara-saudari ketahui, berbahagialah bagi yang malas sekolah, karena corona ini akan selesai 5 tahun akan datang. Ya. Anda yang malas ke kantor, bahagialah, 5 tahun lagi Anda akan libur dari kantor Anda. Anda yang malas kerja, suruh baring-baring saja di rumah, inilah saatnya puas-puas 5 tahun ke depan. Kalau Anda senang. Itu alasannya pertama, tidak ada tepian untuk kata corona ini. Karena itu pemerintah mengeluarkan satu petunjuk hidup khusus untuk kita yang disebut dengan New Normal Life. Kenapa? Samudranya tidak jelas tepian, perahunya yang kita siapkan.
Dan hari ini sebagai pemuda-pemudi gereja, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pemuda-pemudi GKPI, apa yang harus kita buat ketika kita berada di tengah kondisi ini? Yang pertama adalah bagaimana kita memahami bahwa diri kita ini bukanlah sendiri. Saudara punya banyak karunia. Mungkin hari ini saudara bisa main gitar. Mungkin hari ini saudara bisa main drum. Mungkin hari ini Anda bisa main keyboard. Mungkin hari ini saudara bisa berdoa panjang-panjang. Suara Anda bagus dan baik. Anda mampu bekerja. Jangan biarkan itu jadi milikmu sendiri. Ini yang pertama. Tuhan tidak kasih itu untuk dirimu sendiri. Tuhan tidak suruh kau tidur habis-habis lalu meninggalkan kata berbagi. Tuhan meminta kesadaran bahwa dirimu bukan untuk dirimu sendiri. Yang kedua, bahwa dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah menginginkan kita naik kepada kondisi di mana kita sadar bahwa kita ini memiliki karunia yang khusus. Pemuda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita adalah hidup lebih baik. Keinginan kita menjangkau harapan-harapan yang indah. Tetapi ingatlah, kalau engkau tidak mengerti karunia dalam dirimu, sulit itu akan tercapai. Yang ketiga, ada kesadaran bahwa kita ini hidup di tengah-tengah tantangan yang besar. Kita haruslah terus memberikan sumbangsi untuk diri kita dan untuk gereja ini. Apa yang Tuhan minta? Satu, menjadi pemuda yang inovatif. New normal life sebagai bagian dari usaha pemerintah membangun ekonomi sekaligus juga mematahkan penularan COVID-19 itu berdampak banyak. Mungkin Anda akan kehilangan pekerjaan Anda. Mungkin Anda akan kehilangan cita-cita Anda. Mungkin hidup Anda akan berantakan. Mungkin harapan-harapan Anda akan terputus. Tapi hari ini kita diminta menjadi pemuda-pemuda yang inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah kemampuan beride. Artinya pada kesempatan ini kita diminta untuk terus mencari ide-ide yang terbaik. Ini hari ini kita melihat contoh ide pemuda. Saya bersyukur dapat kesempatan dari Tuhan bersama dengan para pemuda-pemudi di hari ini. Saya bangga ada di sini dan saya kira Anda akan bangga ketika Anda ikut serta dalam kegiatan ini. Inovatif berarti kita memikirkan banyak hal. Tetapi ingatlah bahwa hidup Anda bukan hanya untuk berpikir. Kalau Anda bujangan, Anda mau cari pacar, Anda tidak boleh hanya duduk mikir saja. Aku mau yang ganteng, yang tinggi Tuhan, yang kumisnya tipis, telinganya lebar, dahinya lebar. Tidak bisa. Ide itu cukup sampai situ. Habis, bawa tidur, hilang. Tuhan, aku tidak ada uang, aku mau kerja, aku bisa ini, aku bisa itu, buat sana. Tidur, selesai. Ide, hanya ide saja. Tidak akan jadi apa-apa. Maka langkah yang kedua ketika inovatif sudah berjalan, jadilah kreatif. Kemarin waktu kami bicara tentang kegiatan ini, kawan, bisa enggak kita buat sesuatu untuk pemuda? Oh bisa, itu ide. Terus dibuat jadi apa? Saya itu diam-diam saja. Wah, ide yang kemarin rupanya ide aja. Apa bahasanya? Nguap. Habis. Tiba-tiba ditelepon kemarin, Pak, besok kita rekaman. Mati. Besok? Wah, susah. Cari waktu yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah kita jadikan di dalam tindakan nyata. Itu namanya kreatif. Saudara ingin punya pacar, kreatiflah. Jalan sana, cari yang kumis tipis, yang dahinya lebar, telinganya lebar dan seterusnya. Cari, itu kreativitas. Anda yang tidak punya uang, cari. Sekarang enak loh.
Dulu Anda jadi pegawai negeri, kalau di pegawai negeri, jadi pegawai honorer di sana, itu hanya satu aja pekerjaan Anda. Anda tidak boleh kerja 2-3 toh. Ini musim corona enak, kau bisa dapat penghasilan 10 rekening. Ya, buka HP-mu, jangan yang aneh-aneh saja ditonton. Terus chat WA, tidak keruan-keruan. Coba buka yang lain yang jadi duit, kreatif. Kalau belakang rumahmu saudara-saudara kosong, buat kandang ayam. Tanahmu kosong, lempar biji bayam. Kreatif. Dan hari ini juga di gereja kita harus berkreatif. Tidak bisa kita hanya pasrah dengan keadaan. Yang ketiga, sesudah inovatif, kreatif, maka jadilah produktif. Kreatif saya tidak cukup. Asyik kerja sana sini, tidak keruan-keruan tapi tidak dapat penghasilan. Kata orang apa? Kau kesana kemari, pulsa minta duit sama aku, bilang mama. Ada satu ponakan saya sudah besar, bapaknya suruh minum susu. Lah, ada orang banyak, nak minum susu. Bapak malu, aku sudah besar. Bilang bapaknya, minum susu saja. Malu bapak, sudah besar. Iya, selama kau masih minta duit dengan saya, bilang bapaknya, kau masih kecil, minum susu. Ya, anaknya terpaksa sambil merenggut minum susu. Saudara-saudari, sekreatif apapun kita, kalau Anda tidak produktif, maka itu tidak ada nilainya. Inovatif, kreatif, dan produktif. Sekali lagi, tema kita, Allah mengangkat kita dari samudera raya. Allah ingin mengangkat kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Keluaran pasal 28, Ulangan pasal 28 ayat 13 berkata bahwa Allah tidak akan menjadikan kita ekor tapi jadi kepala. Allah tidak akan membuat kita turun tapi kita naik. Tapi pertanyaannya, maukah kita jadi kepala? Maukah kita naik? Ataukah kita senang di situ-situ saja? Kita senang saja jadi ekor-ekor saja? Itu pertanyaannya. Allah ingin mengangkat kita dari samudera raya. Pertanyaannya, apakah kita mau keluar dari samudera raya kita? Keluar dari masalah kita? Atau justru kita lagi senang berenang-berenang saja di samudera? Lalu kita akhirnya lemas, mati sendiri di situ. Tantangan hari ini bagi kita, bahwa pemuda-pemudi haruslah inovatif, kreatif, dan produktif. Itulah kado terindah untuk gereja ini. Itulah kado terindah untuk Tuhan. Mari kita bersama memperhatikan ini supaya hidup kita esok menjadi lebih baik. Samudera terus ada. Pertanyaannya sekali lagi, apakah engkau mau tetap tinggal di samuderamu atau engkau akan naik keluar dari situ? Dirimulah yang bisa menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam keterbatasan kami manusia, dalam keterbatasan kami berkata-kata, dalam keterbatasan kami memikirkan perkara-perkara, hari ini firman-Mu sudah kami baca. Dan biarlah apa yang sudah kami baca itu akan tinggal di dalam diri kami. Dan kami sudah merenungkannya bersama-sama Tuhan, dengan segala keadaan kami masing-masing. Terima kasih untuk karunia Roh Kudus-Mu. Materaikanlah itu dalam hati, pikiran, perasaan kami, untuk menjadi penyemangat kami, sehingga dalam kondisi paling sulit sekalipun kami akan terus mampu menunjukkan bahwa kamilah anak-anak Tuhan, kamilah anak-anak ketebusan, bahwa kami adalah anak-anak yang menang, kamilah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dari tempat ini kami berdoa untuk seluruh pemuda-pemudi gereja supaya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu untuk mereka. Tuhan, mampukan mereka menjangkau cita-cita mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk menjangkau harapan mereka. Tuhan, mampukan mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh hormat, anak-anak yang penuh kasih kepada sesama, dan anak-anak yang senantiasa terus memuliakan Tuhan. Hari ini kami terbatas Tuhan. Hari ini kami tidak bisa berkumpul di satu tempat bersama-sama. Tapi kami percaya di dalam altar-Mu Tuhan, di tempat kami masing-masing, kami boleh bersekutu untuk memuliakan-Mu. Berkatilah orang tua kami masing-masing, agar mereka senantiasa mampu menjadi teladan yang baik bagi kami.
Berkati gereja GKPI dengan usia yang bertambah, maka segala kebaikan akan bertambah. Dan melalui gereja ini, firman-Mu akan dipancarkan, firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu akan disampaikan, dinyatakan dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Ini doa dan harapan kami yang tidak sempurna. Kami berdoa kiranya usaha pemerintah kami, usaha bangsa-bangsa untuk memutus penularan COVID-19 ini boleh berhasil dan obat yang dibutuhkan juga bisa ditemukan sehingga kondisi ini bisa diatasi dengan baik. Pun kami harus berjalan bersama dengan sakit ini Tuhan, dengan penyakit, dengan wabah ini. Kami juga dimampukan untuk terus berinovasi, terus berkreasi, dan terus berproduksi sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Sehingga surga-Mu Tuhan yang nanti akan kami rasakan sesudah kami kembali ke pangkuan-Mu, boleh kami rasakan di saat kami mengalami kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah ini Tuhan, kiranya ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Kasih setia Tuhan tidak lebih dari hidup kita, dan jalan-jalannya itu tidak sangat terbaik bagi kita. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, andaikan aku harus membeli.
Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu sepanjang ibadah kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam ibadah ini kami percaya semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah ini bahwa berkat-Mu akan mengalir kepada setiap kami, muda-pemudi, memberikan kami semangat untuk menjalani hidup, memberikan kami kemampuan untuk berinovasi, berkreasi, dan terus produktivitas kami baik. Dan
kami tidak pernah merasa sia-sia sebagai pemuda Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini akan berakhir sebentar dan kami akan kembali dalam kesibukan kami masing-masing. Namun melalui ibadah ini Tuhan, kami bersama-sama memohon berkat-Mu. Biarlah di dalam segala uluran kasih karunia-Mu ya Bapa, hidup kami akan terus bersinar sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan mampu menjadi alat-alat kesaksian Tuhan. Kami akan mampu menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum bersama dengan kasih karunia-Mu Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan bersama dengan kami. Mampukanlah kami sebagai pemuda-pemudi-Mu untuk mampu terus menunjukkan hidup yang benar, hidup yang seturut dengan kehendak kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Iringilah langkah kami dengan firman-Mu, iringilah langkah kami dengan berkat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berjalan di depan kami untuk menuntun kami. Biarlah Engkau yang berjalan di samping kami untuk menjaga kami. Biarlah Engkau berjalan di belakang kami untuk menopang kami. Dan biarlah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami bersama-sama akan terus berjalan dalam anugerah-Mu. Kami akan terus diberkati oleh Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan bagi setiap kita yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu Gereja Kristen Pemancar Injil ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.